program untuk meningkatkan sumber daya manusia di Jawa Barat. Ini bukan hanya tanggung jawab kami, organisasi profesi guru di bawah naungan Nahdlatul Ulama, tetapi ini adalah tanggung jawab pemerintah dan tanggung jawab masyarakat pada umumnya. Kami meminta kepada Provinsi Jawa Barat, kepada kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, untuk lebih banyak lagi mengalokasikan anggaran untuk peningkatan SDM dalam bentuk beasiswa kepada warga di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan membahas tentang peningkatan sumber daya manusia warga Nahdliyin melalui program beasiswa perguruan tinggi. Kali ini kita sudah mendatangkan Ketua PW Pergunu Jawa Barat, Bapak Dr. Haji Saifullah MPD, yang pada kesempatan kali ini kita akan berbincang santai tentang bagaimana program Pergunu ini bisa menyentuh warga Nahdliyin khususnya. Oke, langsung saja akan kita bincang-bincang santai dengan Bapak Saiful. Ya. Baik, Pak Saiful, ini bagaimana program beasiswa ini, latar belakangnya seperti apa dan bagaimana? Oh iya, terima kasih Pak Toto. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya program beasiswa yang dipelopori oleh Pergunu Jawa Barat. Ini berlatar belakang dari pandangan kita, realitas yang ada warga Nahdliyin terutama di daerah itu masih kualifikasi akademiknya rata-rata masih di bawah SMA juga masih belum ada yang tamat di SMA. Nah, kita berharap dengan program beasiswa ini kader-kader Nahdliyin itu bisa melanjutkan studi pendidikan, bukan hanya lulus di tingkat SMA sederajat, tetapi bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang strata S1, bahkan kalau bisa sampai ke S3. Itu kan. Ya, baik. Kemudian sasaran program beasiswa ini sebetulnya siapa, Pak? Ya, sasaran beasiswa ini adalah kader-kader Nahdliyin. Jadi kalau mereka untuk sarjana untuk program S1 itu adalah kader-kader IPMU, IPPNU, Ansor, Fatayat dan sebagainya yang lulusan dari PMI, yang lulusan dari SMA sederajat. Kita harapkan mereka bisa melanjutkan ke jenjang S1. Nah, untuk S2 dan S3 sasaran kita adalah guru-guru Nahdlatul Ulama yang tergabung di Pergunu dan kader-kader NU yang lainnya yang mempunyai minat yang tinggi untuk melanjutkan ke program magister atau program doktoral. Baik, kadangkala begini Pak, kadangkala ada yang memang warga Nahdliyin yang aktif di NU begitu kan, Kemudian ada juga yang memang yang minatnya itu kadang-kadang keluarganya atau yang bisa dikatakanlah yang tidak begitu aktif di NU. Itu pandangan Bapak gimana, Pak? Ya, begini. Jadi sebetulnya yang sasaran kita ini adalah kader-kader Nahdliyin. Apakah mereka berlatar belakang aktivis, artinya aktif di organisasi NU itu sendiri, lembaga atau BANOM, atau mereka yang tidak aktif, ya mereka kita akan fasilitasi untuk mendapatkan program beasiswa kerjasama ini. Ya. Kemudian tujuan adanya program ini apa, Pak? Ya, tujuan ini begini. Saya pingin warga Nahdliyin ini sumber daya manusia di NU ini meningkat dengan program kerjasama ini. Saya harapkan kader-kader NU itu bukan hanya cerdas secara intelektual dan keagamaan, bukan hanya cerdas secara keagamaan, tapi mereka cerdas secara intelektual. Saya harapkan di Jawa Barat ini bisa lahir dokter-dokter muda NU yang diharapkan ke depannya bisa
ikut membangun NU di Jawa Barat. Ya. Untuk indikatornya Pak, indikator peningkatan SDM warga Nahdliyin untuk dalam program beasiswa ini seperti apa? Alhamdulillah selama 3 tahun program ini berjalan dari 2017, alhamdulillah kita sudah bisa memfasilitasi 932 kader Nahdliyin untuk melanjutkan beasiswa S1, S2 dan S3. Itu di hanya Jawa Barat saja apa bagaimana Pak? Kita kerjasama dengan kampus-kampus yang ada di Jawa Barat dan di luar Jawa Barat, seperti Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim di Pacet Mojokerto, itu untuk program S1 dan S2, tetapi mereka diwajibkan untuk mondok di sana. Ada lagi yang di wilayah Bandung, Unpas, Taipas, terus Uninus, Ars University, Al-Ghifari, dan SKI Sabili, dan yang lainnya. Kalau di wilayah Panturanya ada Institut Agama Islam Bunga Bangsa, STKP Dharma Kusuma, dan yang lainnya. Di wilayah Pantura itu yang paling banyak atau yang sudah bekerja sama selain yang tadi disebutkan ada Pak? Misalnya dari Karawang ke sini, misalnya ke arah Cirebon. Ya, untuk daerah Pantura ini kita hanya baru 2 yang sudah kerjasama dengan kita, yaitu STKP Pangeran Dharma Kusuma di Indramayu dan Institut Agama Islam Bunga Bangsa di Cirebon. Baik, untuk tadi jumlah perguruan tinggi yang sudah bekerja sama kira-kira sudah berapa Pak? Untuk ada berapa ya? Jawa Barat yang tadi disebutkan. Ada 11-an ya. Ada 11-an kalau nggak salah. Termasuk 11. Yang Jawa Tengah juga? Iya, termasuk yang Jawa Timur. Ya, Jawa Timur. Kalau di Jakartanya kita dengan Unusia juga. Artinya kalau wilayah Depok, Bogor kita arahkan ke Parung, ke Unusia Jakarta. Itu sudah sejak 2017 program awal berjalan. Itu suka dukanya bagaimana Pak? Sehingga bisa memberikan beasiswa kepada 900 lebih kader NU yang mudah-mudahan mungkin sampai sekarang pun masih ada juga yang berjalan kan? Suka dukanya bagaimana? Prosesnya bagaimana? Ya, suka dukanya kita mempunyai kebahagiaan khusus ya. Artinya kita bisa membantu kader-kader NU untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi lagi. Meskipun sebetulnya itu bukan kita yang membiayai, kita hanya bisa memfasilitasi agar mendapatkan beasiswa tersebut di perguruan tinggi yang kerjasama dengan kita. Apakah itu dananya dari pusat, APBN atau APBD, atau memang ada dana dari yayasan atau dari CSR yang dilimpahkan ke perguruan tinggi tersebut. Itu adalah sebuah kebahagiaan khusus bagi kita sebetulnya, sehingga kita merasa senang bisa membantu kader-kader NU untuk bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi pendidikan lebih tinggi lagi. Dukanya memang ada sih, yang namanya kita kerjasama dengan program kerjasama dengan berbagai kampus, ya itulah banyak masalah-masalah, dinamika-dinamika yang terjadi dengan kampus, antara hubungan mahasiswa dengan dosennya, mahasiswa dengan kampus. Ya itu juga kita harus harus andil untuk menyelesaikan agar tidak terjadi permasalahan yang lebih lanjut lagi, sebetulnya itu. Baik. Untuk antusiasme masyarakat, terutama kan Nahdliyin Pak, masyarakat secara umum itu untuk saya rasa untuk sosialisasi beasiswa ini saya rasa kurang. Artinya banyak yang memang warga Nahdliyin pun kurang tercover masalah ini. Terus untuk antusiasme masyarakat tentang hal ini, menurut Bapak bagaimana? Alhamdulillah kalau antusias dari warga NU sangat tinggi ya. Untuk sekarang aja tahun 2021, tahun ajaran baru sekarang ini, untuk S1 itu kemarin kita sudah Institut Kiai Abdul Halim itu Pacet kemarin 52 orang ya. Ke Universitas Al-Ghifari yang S1 itu kemarin 100 orang, terus yang ke STKP Pangeran Dharma Kusuma 110 orang, terus yang ke pasca sarjana di Uninus S2 dan S3 itu kemarin angkatan tahap yang pertama itu kemarin gelombang pertama ada sekitar 78 orang. Nah yang gelombang kedua sekarang sudah masuk hampir 50 orang. Jadi memang antusias sangat luar biasa, tetapi ya tadi kita juga bukan terkendala, kita dibatasi dengan kuota yang kampus berikan kepada kita ya, sehingga ya tadi kita juga harus bisa memetakan
teman-teman kita agar mereka bisa melanjutkan di perguruan tinggi yang mereka harapkan. Untuk strategi yang akan Bapak lakukan atau yang sudah dilakukan, ini kan memang banyak juga yang kurang tersosialisasi, atau bahkan yang kemungkinan ada juga yang memang calon mahasiswa yang ingin mendaftar tapi ternyata ketinggalan bus lah, begitulah dikatakan. Itu strategi supaya bisa mengena ke kader langsung sampai ke akar rumput itu bagaimana Pak? Sehingga memang ini kuota terbatas, akan tetapi bagaimana caranya sosialisasi itu bisa sampai ke akar rumput sehingga yang kader-kader yang memang betul ingin melanjutkan dan punya keinginan motivasi yang tinggi itu bisa tercover oleh Pergunu atau Banu-Banu lainnya. Itu bagaimana Pak? Ya, sosialisasi yang kita lakukan itu dengan menggunakan jaringan Pergunu. Kita sosialisasikan melalui jaringan PC Pergunu kabupaten kota di Jawa Barat sampai ke tingkat kecamatan. Memang ini terkendala ya, karena kita berbasis komunitas. Artinya mungkin teman-teman kita hanya yang menghasilkan itu di grup komunitas kita saja di Pergunu. Tetapi padahal program ini sebetulnya bukan hanya untuk warga NU saja, tetapi untuk kader-kader NU. Artinya IPPN, UIPNU, PMII, Ansor yang lainnya, kita juga bisa bergabung di sini sebetulnya ya. Itu memang suatu kendala di internal kita. Dan insya Allah ke depan bagi teman-teman yang tadi ketinggalan bis ya, mungkin bahasanya ketinggalan bis, kita akan fasilitasi agar mereka bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dengan harapan kita akan coba komunikasikan dengan kampus yang mudah-mudahan ketika kuotanya masih ada mereka bisa diikut sertakan pada program itu. Ya baik. Kemudian apakah ini ada memang gimana ya, pembatasan itu memang tadinya pembatasan sedikit kuota, kemudian memang ada skema ya udah pengurus saja dulu lah gitu. Apa yang seperti itu apa bagaimana Pak? Ya, sebetulnya pembatasan ini bukan dari kita sih, pembatasan ini dari kampus yang kerjasama dengan kita. Misalkan untuk yang di STKIP kemarin itu dibatasinya karena memang kuota. Karena kalau yang S1 kita pakainya program KIP kuliah ya, karena memang program kuota KIP kuliahnya segitu artinya kan itu. Agipari juga sama. Dari yayasan Pak berarti? Atau dari mana? Bukan, kalau yang S1 itu ada yang dari yayasan, ada yang dari program pemerintah PBN yang namanya KIP kuliah. Dulu kita kenal dengan bidik misi kan gitu ya. Ada yang itu. Artinya kita dibatasi oleh kuota program itu kan gitu ya. Nah, kalau S2 dan S3 ini programnya yang tidak full, hanya potongan biaya, ini dibatasi dengan kuotanya itu ya kuota regulasi. Artinya kan kampus juga akan menghitung bagaimana rasio perbandingan dosen dengan mahasiswa ya. Itu juga kan harus dipikirkan oleh kita. Artinya kampus harus hidup juga, dalam artian reguler juga harus diterima, program kita pun harus masuk. Nah, itu adalah bagian komunikasi kita dengan kampus. Baik. Untuk ini Pak, untuk kampus-kampus yang bisa memberikan full atau yang ada potongan-potongan itu kira-kira bisa disebut atau gimana Pak? Yang pasca sarjana itu, yang full itu kemarin di Unpas ya, Unpas kita full ada 22 orang gitu ya. Itu ada prodi matematika, ya bahasa Indonesia, terus sekarang mereka sudah ada 4 orang yang sudah lulus sekarang. Bulan kemarin sudah sidang tesis dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan. Itu mau program kerjasama kita dengan paguyuban Pasundan dari Prof. Jiji. Biayanya memang di-cover oleh paguyuban Pasundan. Yang kedua, pool itu juga di Institut Kiai Haji Abdul Halim ya, di Pesantren Abdul Halim di Pacet Mojokerto. Itu adalah kampus miliknya Ketua Umum PP Pergunu. Nah, S2 di sana full, artinya tidak ada pungutan sepeser pun buat mahasiswa, dan mereka nginap di pondok di pesantren untuk mengikuti program pengajian. Itu juga pembiayaannya bukan dari pemerintah, tapi dari Pak Kiai langsung yang memberikan biaya kepada teman-teman kita yang di Jawa Barat.
memang program itu bukan hanya untuk Jawa Barat tapi secara nasional. Tapi alhamdulillah sampai saat ini Jawa Barat dipercaya dikasih kuota lebih banyak daripada provinsi kabupaten yang lainnya. Untuk yang setengah atau yang lainnya Pak? Yang potongan itu untuk Pasca Uninus, Ars University, dulu namanya Universitas BSI Bandung, Institut Agama Islam Bunga Bangsa, yang Pasca Sarjana. Potongannya persentasenya berapa Pak? Itu ada yang 50%, ada yang 40%, sampai ada yang 30%. Itu perhitungan persentasenya berdasarkan dari biaya apa? Ya, betul. Itu perhitungannya dikasihkan dari kampus. Artinya kampus mengeluarkan ini loh biaya reguler dan biaya kerjasama kita ini. Nah, kita hitung potongan persentasenya di sana. Baik. Harapan Bapak Pak terkait dengan program-program Pergunu yang mungkin dalam hal ini program beasiswa kepada masyarakat umum, khususnya mungkin masyarakat Nahdiyin, bagaimana dan apa? Silakan. Pertama, saya memohon doanya kepada warga Nahdiyin di Jawa Barat agar Pergunu bisa lebih banyak memberikan nilai manfaat bagi warga NU di Jawa Barat. Tentu ini tidak bisa kami lakukan sendiri, tapi harus didorong oleh teman-teman yang lainnya di Jawa Barat, sehingga kita bisa lebih maju lagi untuk bisa mendampingi kader-kader NU agar bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi lagi. Yang kedua, kami mempunyai sebuah sebuah prinsip bahwa jika sebuah organisasi tidak bisa memberikan nilai manfaat kepada anggotanya, menurut kami lebih baik organisasi tersebut ya tidak ada sama sekali. Nah, oleh karena itu, meskipun sedikit yang bisa kita lakukan, maka kita harus membuktikan bahwa Pergunu harus punya nilai manfaat bagi warga NU yang tergabung di Pergunu khususnya. Dan yang ketiga, sehingga warga Jawa Barat mempunyai sumber daya manusia yang mumpuni. Karena IPM sekarang kita ini rata-rata pendidikan warga Jawa Barat sekarang ini itu 8,3 tahun. Artinya rata-rata warga Jawa Barat itu hanya bisa melanjutkan sampai ke jenjang SMP pun tidak tamat, 8,3 tahun. Nah, kami berharap kalau kita bersama-sama bekerja, membangun, insya Allah 5 tahun ke depan warga Jawa Barat rata-ratanya pendidikannya harus S1. Baik Pak Saiful, terima kasih banyak atas segala paparan dari sosialisasi program beasiswa Pergunu. Mudah-mudahan dengan adanya dialog seperti ini, bincang-bincang santai, kita ngawangkong, ngobrol bareng, itu ada tersosialisasikan lah dengan cara santai seperti ini, khususnya untuk warga Nahdiyin, sehingga warga Nahdiyin senantiasa terbuka untuk bisa sekolah, untuk bisa kuliah lebih tinggi lagi dan meningkatkan kualitas SDM warga Nahdiyin pada umumnya. Amin. Baik, amin. Mungkin Terima itu kasih. yang bisa saya sampaikan juga. Terima kasih juga kepada atas programnya. Semoga ini semua bermanfaat untuk halayak ramai, untuk warga Nahdiyin khususnya. Baik, itu mungkin yang bisa kita perbincangkan Pak untuk hari ini. Saya secara pribadi ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih atas segala program-program Pergunu yang sudah menyentuh akar rumput di Jawa Barat khususnya. Mungkin itu yang bisa kita bicarakan untuk saat ini. Semoga kita bisa bertemu kembali. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.